Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita membahas, masih sama Mas Ian ya. Kita bahas adiknya Kindaichi ya. Adik ya. Di DS dan Detektif. Detektif School. Tante Gakuen-ki. Tante Gakuen-ki. Dulu animenya tayang nggak sih? Anime tayang di Indonesia. Itu aku nggak nonton. Aku Nah, nggak sempat nonton tuh. itu bareng dia, sorry. Sama? Komiknya. Oh. Jadi sebelum komiknya tamat, anime dia ada. Di Indonesia. Tuh. Ini adalah karyanya mereka ya. Mereka nyebutnya setelah Kindaichi. Setelah Kindaichi yang biasa ya. Ini tahun 2001. Ya, setelah Kindaichi yang biasa berarti. Terbit di Indonesia 2004. Ya, ingat aku 2004. Itu masa-masaku SMP. SMP. SMP ya? 2004 ya kelas 3. Kelas 3 SMP ya. Betul. Kita seumuran BDW. Memang. Kelas 3 kita baca ini. Aku malah bacanya ini dulu sebelum Kindaichi. Oh ya. Heeh. Oh. Aku Kindaichi itu baru Kindaichi itu aku tahu lama. Tapi aku nggak baca karena di Nganjuk, di rental Nganjuk tuh dia lompat-lompat nomornya. Tapi ini ada. Urut ya? Ya 2-3 volume kalau nggak salah. Tapi yang penting kan nomor satunya ada kan. Itu. Nah baru ketika ke Jember, di rental Jember tuh, nah aku baru tuh baca Kindaichi dulu. Yang apa 27 volume tuh. 27 yang biasa. Yang biasa. Tapi nah baru pas di Jogja baca semuanya. Jadi gimana? Lebih suka Kindaichi atau DDS? Secara kasus. Kita ngomongin kasus aja, jangan story ya. Kasus. Kindaichi sih. Kindaichi, kenapa? Lebih deep? Bukan. Apa? Ini tuh tim, capek bacanya. Oh. Enggak, jadi gini. Kalau Kindaichi tuh, aku tuh suka model-model yang detektifnya satu. Detektifnya satu, dia udah punya komprehensi terhadap satu kasus, terus kemudian caranya mecahin masalahnya. Caranya mecahin Gitu. masalah. Nah, kalau ini beda-beda. Ini kan jadi ceritanya ada sekolah detektif. Sekolah khusus detektif yang kemudian menaungi anak-anak yang pengen jadi detektif, kemudian diperbantukan di kepolisian gitu kan. Nah, tokoh utamanya 5 kan. Nah, karena 5 ini jadi kasusnya itu harus diselesaikan oleh minimal 2 orang. Betul. Ada beberapa kali 1 orang, cuman itu kayak kasus khusus ya. Nah itu buatku agak kasusnya bagus, tapi penyelesaiannya aku kurang nyaman di aku sih. Tapi ngomongin ceritanya masih oke-oke aja. Kalau kamu lebih suka mana? Ini? Aku suka DDS karena karakternya macam-macam. Jadi cara dia menyelesaikan masalah nggak cuma satu cara. Oh iya, kalau sudut pandangnya itu ya benar. Cuman masalahnya ada beberapa karakter yang menurutku kurang pinter. Jadi kayak, ini kalau misalnya kasus ini ditangani sama si A bakal lebih cepat nih. Oh iya. Nah, kayak gitu. Ya mungkin itu juga kelebihan juga sih. Jadi kita tahu kekurangan si karakter ini biar bisa into karakter ini. Lebih ke karakter development-nya dia. Iya, kalau ngomongin karakter development-nya ini lebih bagus daripada Kindaichi. Karena Kindaichi stagnan. Stuck. Gimana Stuck, dia ya. godain Miyuki terus. Dan Miyuki dan pinter udah selesai. Gitu. Kalau ini beneran apa ya? Kalau ngomongin secara utuh, aku lebih suka DDS. Ya. Tapi kalau kamu nanya kasusnya, aku lebih suka Kindaichi. Kalau secara kasus aku ya sih, kalau kita ngomongin deep-nya atau enggaknya dan apa background story-nya dari setiap kasus bagus Kindaichi jelas. Tapi kalau story buatku DDS tuh salah satu komik detektif yang paling bagus. Kayak karena jarang ada komik detektif yang punya plot yang udah diselesaikan dari awal. Plotnya itu dari awal udah jadi ada namanya DDS ini dan Detective School punya musuh namanya Mayose. Ya. Nah, ini tuh organisasi kejahatan yang membantu orang-orang untuk berbuat jahat. Persis kayak siapa? Kamu, jadi lupa. Dukun Fudo dari neraka, Dukun Fudo Takato. Persis Takato. Makanya, tapi ini lebih terorganisir. Jadi organisasi lawan organisasi. Nah, itu serunya di situ. Itu serunya di situ. Jadi kita ada beneran setiap kasus itu berhubungan dengan Mayose. Dan polisinya di sini berguna. Bener. Nggak kayak yang di Kindaichi yang berguna cuma 1-2 orang. Dan karena mereka itu berhubungan dengan polisi, jadi beneran tidak terasa polisi meremehkan. Enggak. Itu kan membosankan ya? Membosankan kalau di Kindaichi. Khususnya gitu-gitu terus alurnya. Enggak cuma Kindaichi, Conan juga membosankan. Di Conan tuh polisi udah jadi anak buahnya. Enggak, itu dulu yang awal-awal maksudnya. Iya. Kalau sekarang kan beda ya. Kalau sekarang beda. Nah, itu yang bikin kalau ngomongin engaging ceritanya lebih dapat sih. Iya, engaging ceritanya dapat. Kita bukan dipaksa sih. Kita bisa ikut masuk ke perjalanan mereka, anak-anaknya 5 orang itu. Gimana kita dapat sebuah cerita detektif yang solid, ada cerita keseluruhannya, karakternya dapat karakterisasi, musuhnya juga serem. Musuhnya dapat serem. Musuhnya serem. Serem. Cerberus
Cerberus ya? Keren sih. Gila. Itu Keren villain paling oke sih. Keren. Kalau kita ngomongin villain di manga detektif, salah satu yang paling keren Cerberus. Dan mungkin dilupain banyak orang sih. Aku tadi baru ingat, oh iya ada karakter keren ini. Iya. Dan itu kan rivalnya Nanami. Ya, gurunya. Nanami, gurunya yang Kakashi sensei-nya. Ya, Ini DDS, Kakashinya DDS. Lebih, Ya kan? lebih kayak Ryotaro. Aduh, double Kamen Rider. Shotaro. Oh, bentuknya ya, Shotaro. bentuknya. Ya. Nah, hard boiled gitu. Apalagi ya yang menarik ya? Gambarnya ya biasa. Gambarnya, karakternya, ya karakter. Kita ngomongin karakter pasti nggak lepas dari karakter nomor 2 di serial ini. Ryu. Q sama Ryu Ryu. sama Ryu. Jadi Dua ini orang ini benar-benar fokus cerita. ini beneran ada template sonennya, rivalitas. Tapi ini rivalitas ke arah yang baik dan benar. Ya, Kayak gitu. Tidak seperti Rivalitas yang lain ya. Naruto dan Sasuke. Oke, ini benar-benar mereka berjalan bersama, beda prinsip, balik lagi. Oh, ini romance-nya ada. Romance-nya ada. Nah, itu aku suka banget sih. Ada romance. Aku nggak suka Meg ya. Secara fisik dia bukan tipeku. Secara fisik. Tapi secara relationship dapat ya? Relationship sama dapat. Q. Progress romance-nya dapat sampai akhir tuh Proper secara apa ya? Percintaan anak SMP kan ya? Mereka SMP kan ya? Iya. Anak itu SMP. yang kita nggak dapat di komik-komik. Jarang fokus ke romance sih. Nah, makanya aku ngerasanya komik, soalnya kan biasanya kalau komik detektif itu menghilangkan unsur shonennya kan. Oh, jarang ada yang Menghilangkannya atau kan unsur shonennya. Jadi emang ya udah komik detektif terbit di majalah shonen, ya udah gitu aja. Tapi DDS ini langka sekali komik detektif, unsur shonennya dapat, rivalitas ada, musuh proper ada, romance ada. Romance-nya bukan template yang aku suka. Ya, Itu kayak Conan di awal-awal. Conan sama Shinichi bukan template loh awalnya. Conan Samaran, sorry. Conan sama Shinichi Samaran. Samaran bukan template ya. Cuman sekarang udah template. Aku nggak suka pairing itu sih gimana. Ya. Haibara. Itu nggak mungkin kayaknya kalau di komik udah. Enggak. Ya itu udah mustahil, tapi ya udahlah. Aku Haibara on the way. Haibara all the way lah. Oke, siap. Terus apa lagi ya? Sama kasusnya 22 volume tamat. 22 volume. Jadi beneran compact. Iya, compact. Emang dari awal udah didesain kayak gitu. Kayak nggak ada filler. Ada filler tapi cuma buat 1-2 chapter kali ya. Jadi fillernya tuh biasanya kalau setelah kasus panjang setelah biasanya. kasus panjang biasanya ada intermezzo dikit, Intermezzo 1 dikit. chapter, 2 chapter yang lucu-lucuan. Habis itu mulai balik lagi on Habis track. itu balik lagi. Pokoknya kalau kasusnya itu lebih dari 1 volume, habis itu biasanya ada filler. Udah. Buat cooldown. Ya itu nggak masalah. Nggak Seru-seruan masalah, aja. nggak masalah. Seru. Dan karena kita bacanya per volume, jadi enak sih. Enak Nah. banget. Ini yang kita nggak dapat di Kindaichi. Bener. Sayang banget sih. Ngiket. Ini tuh ngiket. Kita baca Kindaichi atau kita baca komik detektif lain itu jarang banget yang ngiket. Tapi tidak sedikit komik detektif yang pengen niru ini. Contohnya? Komik-komik detektif belakangan ya ada Seno. Kamu nggak ngerti pasti ya? nggak Nah, ngikutin jadi aku. emang ada Seno, terus ada Black Detective, ada lain itu memang dia pengen memberikan elemen shonennya ke atau seinen for that matter ya. Tapi dia gagal mengeksekusi dinamikanya. Karena gimana detektif itu harus superior. Iya, harus. Nah, Harus. yang sulit kan membagi superioritas itu ke beberapa orang kan. Oh, iya benar. Nah, itu yang menurutku belum ada yang berhasil selain DDS. Oh, sama ini nggak sih, sama pengarang-pengarangnya udah berhasil di Kindaichi dulu? Oh, pasti. Iya kan, Veteran. Jadi dia udah bisa paham satu kasus, tinggal membagikan aja ke karakter yang mana nih yang mau mencahin kasusnya. Jadi itu oke banget sih. Makanya Alex Media kalau Iya nih, aku juga nih berharap nih, silakan. kalau ada kesempatan DDS 22 volume bisa lah ya jadi 11 volume itu. Nggak apa-apa lah. Aku beli kok pasti nih. Aku juga pasti beli. Nggak mungkin enggak ini. Karena punya aku ya lagi-lagi udah berantakan. Iya, aku juga mau beli, cari di beberapa marketplace, bentuknya pada jelek-jelek semua. Memang, sayang. karena ini komik lama. Dan percayalah, detektif itu selalu punya fans di Indonesia. Pasti. Tapi memang susah sih ya, karena ini promosinya harus proper. Iya. Sama belum ada yang bikin yang bikin mengangkat lagi. Mungkin DDS. ini kan lagi zamannya remake anime tuh. Oh, ya semoga ya. Siapa tahu. Semoga aja ya. Siapa tahu ini mau di remake. Semoga ya. Oke. Iyalah, amin dah. Amin. Amin Semoga dah. ya, semoga Alex Semoga. Media. Sayang Aku banget. pengen banget ini diterbitkan ulang. Karena ini beneran teman-teman yang baru baca komik sekarang tuh, menurutku ini salah satu komik yang wajib baca sih. Apalagi penyuka genre misteri. Wah, cocok buat Tapi ya kalian akan susah nyarinya, dijamin.
Karena emang kalau dapat murah pun biasanya bentuknya udah nggak jelas kayak gini. Kondisinya Punya aku nggak jelas banget loh. Ada yang bagus tapi cuma beberapa. Mm-mm. Aku dulu koleksi cuman ya udah nggak layak lah. Sama. Zaman SMP kok. Aku baru kuliahan ini baru beli. Oke itu aja. Thank you teman-teman. Nanti kita akan bahas komik-komik detektif lain. Nanti akan aku cari komiknya. Aku punya banyak komik detektif harusnya. Kita bedah satu-satu. Kita bedah satu-satu. Oke, thank you. Sampai ketemu di konten komik-komik detektif kita selanjutnya.